Besarnya subsidi BBM membuat pembangunan dan perbaikan infrastruktur kurang berjalan. Mari kita simak perbandingan subsidi BBM dan anggaran untuk infrastruktur dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah realisasi subsidi BBM dalam triliun rupiah. Ini data dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2010 ada 82,3 triliun, 2011 165,2, naik lagi 2012 pada 211,9, pada 2013 di 210, kemudian pada per Juni 2014 120,7. Bagaimana kemudian dengan anggaran infrastruktur? Pada tahun 2010 ada 86 triliun, 2011 ada 114,2 triliun, naik lagi 2012 ada 145,5, kemudian pada 2013 176,6 dan pada 2014 206,6. Ini data dari Departemen Keuangan. Ya memang berlomba ya? Berlomba. Angka itu. Ada balapan. Ada balapan antara subsidi dengan dan angkanya jelas bahwa budget untuk infrastruktur jauh di bawah budget untuk subsidi BBM yang tiap tahun dibakar di jalan. Sementara infrastruktur ini benefitnya banyak untuk sustainability berapa tahun ke depan dan juga untuk memerangi high cost ekonomi yang bikin daya saing kita rendah. Jadi pemenang balapnya itu subsidi BBM dibanding dengan infrastruktur. Pemenang balapnya ya. Jadi itu sebabnya banyak orang merasa sebaiknya sih subsidinya dikurangi. Kan itu ceritanya. Dan rasanya ada kesadaran yang umum tentang itu. Cuman tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua orang kepingin begitu ya, selalu pasti ada soal. Saya ingat JK dulu Nung, ketika dia mengubah itu dari kompor minyak ke gas kan, konversi gas konversi itu kan ramai sekali. Belakangan kan orang-orang lumayan jalan bagus kan, kira-kira begitu. Ini soal keberanian aja sekarang. Bang Don, jadi kalau kita bicara pengurangan subsidi itu sebenarnya aspeknya banyak. Jadi apa namanya, ini bukan semata-mata hitung-hitungan APBN saja sebetulnya. Kita lihat antrian BBM berapa minggu, berapa hari terakhir ini, itu sebenarnya mencerminkan bahwa demand terhadap bahan bakar itu besar sekali dan masyarakat rela antri sampai berjam-jam. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa yang namanya bahan bakar fosil itu mahal dan karena itu tidak boleh dijual murah. Iya kan? Kalau satu itu hukum pasar itu. Tetapi kalau Anda tanya ke semua orang, apakah BBM perlu naik atau subsidi perlu dihapus? Pasti bilang tidak. Karena ini mesti yang berani ambil kebijakan. Mas Arief, kita harus rujukan konstitusi. Konstitusi kita mengamanatkan tidak seperti itu. Disebut itu jelas BBM bersubsidi dan gas yang melalui pipa itu sepenuhnya itu ditentukan baik kuotanya, distribusi dan harganya oleh pemerintah. Dengan persetujuan DPR. Itu konstitusi itu. Undang-undang kita mengatakan. Sehingga tidak bisa kita tafsir lagi bahwa itu diserahkan kepada pasar. Itu undang-undang migas yang sudah dibatalkan oleh MK. Jadi jangan lagi kita mencoba-coba kita masukkan itu ke pemahaman yang sekarang seolah-olah soal berani tidak berani. Seolah-olah SBY tidak berani, Jokowi berani. Jangan. Sebab kalau itu yang kita pahami, maka kita kiblatnya adalah ke neoliberalisme. Saya sedang berpikir ada pertentangan di tubuh PDI Perjuangan. Bukan, masa ini pertentangan. Ini kita harus pahami cara pandang. Kalau itu bahan-bahan kebutuhan orang yang eksklusif, barang-barang mewah, silakan. Itu adalah mekanisme pasar. Membeli produk-produk yang mewah silakan. Tapi ini komunitas yang ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan, ini adalah harkat hidup orang banyak. Maka kita harus hati-hati. Posisi Golkar bagaimana sih Pak Ari? Sebentar, aku tanya. Enggak, kalau posisi Golkar sih rasional. Jadi pilihan-pilihan yang kita lakukan, kita tetap memandang subsidi untuk orang miskin itu mutlak. Tapi subsidi yang digunakan oleh orang kaya itu malah merugikan kemakmuran rakyat menurut kami.
Ya, hanya komoditas BBM ini tidak disebut untuk orang miskin saja, subsidinya nggak ada. Kalau mau rubah dulu Undang-Undang Dasarnya pasal 33. Silakan. Ini kan kita merujuk ke Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Bukan maunya kita loh, Pak Arif. Saya setuju bahwa untuk komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu mesti diatur oleh negara, jadi pemerintah bersama yang mewakili rakyat. Begitu kan? Betul. Tetapi kemudian juga saya sepakat dengan Pak Hari bahwa subsidi, kita bicara subsidinya, yang jatuh kepada orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu juga perlu dikoreksi. Nah, yang menentukan berhak tidak berhak itu siapa? Pemerintah. Nah, kan ini sudah dibuat dari BPS, Susenas sudah buat. Ya. Kok kita nggak mau patuh kepada itu? Ini soal implementasinya. Soal implementasi. Iya, menurut saya sih yang diperlukan itu roadmap-nya. Ya. Roadmap ketika kita mengambil kebijakan begini, lalu kemudian supaya tidak ada soal di bawah begini-begini akan dibuat seperti apa. Menurut saya itu yang belum kita dapatkan gambaran dari seorang Jokowi. Walaupun dia sudah mengatakan itu dialihkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Tetapi benar nggak akan jatuh di situ, itu kan belum kita tahu. Benar nggak akan jatuh ke nelayan, seperti apa atau ada yang bocor kita juga belum tahu. Kan ini kira-kira yang menjadi tantangan ya. Saya termasuk orang yang begini, Bung Effendi. Ya kalau undang-undang itu kita buat kan bisa kita ubah. Yang ingin saya katakan begini. Nah, yang ingin saya katakan begini. Kata Pak Effendi tadi ubah dulu undang-undangnya. Yang ingin saya katakan begini. Kita ini kan merasa bahwa itu dulu vital betul. Energi itu betul. Gitu. Tetapi kenapa orang di Filipina kalau kita ke sana orang masih isi bensin 10.000 di atas, dari 10.000. Kita ke Hanoi, saya 2 bulan lalu, orang masih isi bensin juga di atas 10.000. Itu 12.000. Iya, dan itu jalan saja gitu. Kan kita sudah terlanjur mengatur ini mungkin terlalu tight. Kalau mungkin dilepas begitu, dan pernah toh Ibu Mega membuat itu, saya kira tahun berapa itu ya. Waktu saya ingat itu Purnomo. 2003-an. Purnomo Yusgiantoro di ESDM yang membuat ikuti saja aturan pasar. Harga pasar pada waktu itu ya. Itu undang-undang migas, Pak. Belum direvisi, belum dibatalkan oleh MK. Betul. Ya, jadi ya kita rujukannya undang-undang. Ketika undang-undang itu di pasal 28 sudah tidak lagi berlaku, ya kita tidak boleh lagi merujuk ke situ, Bapak. Nggak bisa. Dan saya sebentar ya, Pak ya. Kita coba jangan berdebatan kita seolah-olah kalau dinaikkan, karena model subsidi ini juga harus kita lihat. Kalau modelnya tidak fix price ya, kita biarkan saja misalnya, kita kasih pokoknya 3.000 atau 4.000 atau 5.000 uang negara dibelanjakan untuk subsidi. Karena kalau misalnya harga saja dinaikkan, disparitasnya kita biarkan bebas oleh pasar. Kalau nanti jadi 15.000, Anda masih bisa kejar itu. Momok terus ini. Nah, makanya jangan lupa loh, berapa tahun yang lalu harga bensin tidak setinggi ini. Maka mari kita baik-baik. Jangan, saya termasuk yang bukan karena saya di Komisi 7, janganlah ini seolah-olah menjadi akar masalah, menjadi penyebab. Ini akibat. Kita tidak pernah jujur kok membenahi sektor ini kok. Pak Hari Azhar, itu kan tidak hanya soal kemudian Jokowi dengan partai pendukungnya, tapi juga Jokowi dengan pemerintahan nanti dengan partai-partai lain di Dewan. Ya, Pak Jokowi mempunyai kesempatan emas untuk membalik situasi ini, yaitu dimulai dari hulunya. Jadi tadi mengubah desain strategi tentang energi yang tadi bertumpu pada minyak, nanti bertumpu pada yang lain. Nah itu juga industri lain, industri mobil yang bertumpu pada bensin, bertumpu pada listrik, pada dan sebagainya. Jadi ada diversifikasi. Itu yang kita terus dorong pada PLN kan. Source of energinya itu yang tadinya minyak, terus gas, kemudian batu bara dan sebagainya. Sehingga pertanyaannya Pak Hari. Semua sudah dilihat oleh semua orang tentang diversifikasi energi ini. Tapi kan soalnya kita memulai dari mana? Kan tidak ada dana tentang itu. Kenapa dana tidak ada? Karena kan ada urusan lain soal subsidi yang begini. Kira-kira gitu kan? Iya, makanya dana. Kalau itu dinaikkan, saya setuju dengan Pak Effendi. Itu seberapa persen itu harus ke sektor tempat yang benar gitu ya, sehingga tidak setiap tahun kita bersimalakama, tiap tahun kita ini kok tiap tahun kita seperti menghadapi situasi yang sama. Jadi kalau kemudian seperti apa namanya yang jatuh di tempat yang sama berkali-kali. Sebagai politisi, Bapak berdua
kalau kita tiap tahun jatuh pada hal yang sama, perasaannya gimana? Apakah kita tidak malu sebagai sebuah bangsa atau seperti apa? Karena kita tiap tahun, kita juga mengulang-ulang berita ini juga capek. Dan menambahkan, kenapa situasi yang sama itu selalu dibiarkan gitu kan? Kita tidak di-endorse untuk melakukan perbaikan. Persoalan di Gitu, Pak Ari. alokasi itu bukan di DPR. Di DPR itu hanya memodifikasi dan menyetujui atau menolak. Satu-satunya undang-undang yang tidak boleh inisiasi DPR, undang-undang APBN. Jadi kekuasaan pemerintah itu siapa yang memerintah, dialah Sangat tergantung bagaimana pemerintah merencanakannya. Salah satu pertanyaan Pak Arief tadi, yang turut mempengaruhi besaran masalah ini adalah mafia migas. Mereka sangat berkepentingan kita bergantung hanya kepada satu-satunya komoditas ini. Ya, dia begitu bermacam cara menolak membangun. Bayangkan Singapura punya kilang. Kok dibiarkan negara yang tidak mengkonsumsi BBM membangun kilang yang kemudian kita akhirnya bergantung kepada Singapura? Jadi itu mengapa Pak Effendi di depan tadi saya bicara dengan subsidi yang besar itu kalau kemudian dialokasikan untuk membangun kilang antara lain, itu ketergantungan terhadap what so called mafia itu bisa berkurang. Beritahukan ke Pak Jokowi saja, ya kan? PDI Perjuangan lebih mudah memberitahukan kepada Pak Jadi Jokowi. saya coba mereformasikan Pak Hari ya. Pak Hari tadi bilang ini kan urusan eksekutif sebetulnya. Nah sekarang kan sudah ada sinyal keberanian dari pemerintah yang akan datang untuk melakukan itu. Nah kenapa tidak mengendorse itu dan kemudian how to use penghematan subsidi itu untuk keperluan-keperluan yang memang diperlukan. Iya, sebagian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edi Sibolon tadi. Gitu loh. Ujung-ujungnya sih mestinya apakah kita akan percaya ketika Jokowi JK memutuskan pengurangan subsidi ini, lalu kita percaya energi alternatif tadi itu sudah akan bisa jalan dan sudah bisa dimulai sejak saat mereka memimpin pemerintah. Karena kalau menurut Pak Hari tadi, kan itu kan berulang-ulang dari dulu, bukan di DPR katanya, tetapi itu di pemerintah. Dan roadmap itu harus tegas. Komitmen itu. Apakah Pak Jokowi JK itu tegas membuat roadmap tentang energi alternatif, diversifikasi energi. Dan kemudian ini, kalau gitu sekarang naiknya 1.000 atau sekarang naiknya 2.000, tahun depan lagi naiknya 1.000 sehingga nanti lama-lama menjadi sesuai. Sehingga beban itu yang sekarang 365 triliun, coba Anda bayangkan. Akan 350 kalau itu berubah menjadi, saya kira untuk membangun desain energi alternatif tidak sampai 50 triliun. Saya sebenarnya sedang menunggu usulan Pak Effendi Simbolon nanti ke timnya Pak Jokowi, kan sama-sama ini partai pendukung, kenapa tidak diusulkan gitu? Kita di dalam sama. Ini kan kita berdiri, saya hadir sini sebagai PDI Perjuangan. Di tim transisi itu kan bukan kantor koalisi itu. Itu tim asistensi. Itu kan tim yang membantu. Saya sedang tidak bicara tim transisi loh, Pak. Makanya kita juga terbuka. Inilah sikap karena kita. Karena partai pendukung mestinya lebih mudah memberikan masukan, begitu kan? Kita kan dua fungsi, ada di eksekutif, ada di legislatif. Apapun yang dibuat oleh pemerintah, yang mengerjakan itu nanti adalah legislator. Kami ini. Maka pemikiran itu harus common sense juga, masuk akal juga. Punya justifikasi yang kuat. Tidak bisa, kan teman-teman yang walaupun di seberang koalisi kita, sepanjang itu mereka yakin bahwa ini adalah demi kita menerobos belenggu daripada para mafia yang membelenggu kita. Yakin akan ada dukungan gitu ya? Oh yakin pasti, kita. Ya? Apalagi kepercayaan rakyat. Insya Allah kepada Pak Jokowi ini terus tetap tinggi. Gitu. Iya, kita lanjutkan sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda.